Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana tahapan melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran jarak jauh ini? Tentunya Bapak Ibu harus mengidentifikasi dulu kompetensi dasar. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai perencanaan pembelajaran, kita ya memang harus melakukan analisis dulu, mulai dari KD, mulai dari SKL, KI, potensi inti, kompetensi dasar, kemudian kita membuat silabus dan ke RPP. Tapi pada kesempatan ini kita berlatih bagaimana merancang suatu proses pembelajaran jarak jauh, menurunkan dari 1 KD atau 2 KD. Nah, pada saat melakukan perencanaan pembelajaran jarak jauh ini, tentunya pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan analisis kompetensi dasar, di mana tahapan pertamanya adalah ketika kita melakukan analisis kompetensi dasar, kita harus mengidentifikasi level kognitif dari kompetensi dasar tersebut. Kemudian kita harus mengidentifikasi materi dan juga mengidentifikasi konteksnya. Dan nanti ini akan kita turunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi atau indikator pokok. Nah, selain kita menurunkan ke indikator pokok, kita juga bisa menurunkan ke indikator penyokong. Indikator penyokong itu adalah indikator yang mempunyai level kognitif yang lebih rendah. Nah, kenapa perlu dibuat? Karena kalau kita melakukan proses pembelajaran, kalau misalnya indikator pokoknya C3, maka tentunya ini perlu proses tahapan bagaimana memfasilitasi siswa itu untuk mencapai level kognitif yang C3 itu. Maka kita perlu sekali memberikan semacam batu loncatan bagi siswa untuk memahami atau untuk mencapai kompetensi dasar itu dengan menurunkan level kognitifnya ke C2 dan C1. Jadi diharapkan peserta didik itu dia bisa menguasai C1 dulu, kemudian C2, baru ke indikator pokoknya. Nah, ini perlu desain indikator penyokong itu sebagai bagian dari proses perencanaan pembelajaran, sebagai tahapan-tahapan untuk mencapai kompetensi dasar yang indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan. Akan tapi mungkin juga ada siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih dan dia termasuk pembelajar yang cepat. Nah, ini tentunya perlu ada pengayaan. Oleh karena itu, selain diturunkan ke indikator pokok, juga bisa dikembangkan indikator pengaya, di mana indikator pengaya ini bisa level kognitifnya lebih tinggi dibandingkan indikator pokok. Jadi kalau kita menganut kepada pencapaian kompetensi minimum, berarti ya kita bisa sampai indikator pokok saja. Tapi alangkah baiknya juga mengembangkan indikator pengaya. Nah, nanti setelah kita mengetahui indikator pencapaian kompetensinya yang ingin dicapai, maka kita baru mendesain, memilih skenario apa yang akan kita rancang untuk proses pembelajaran yang terjadi, agar kita bisa memfasilitasi siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, di dalam hal ini masih kepada pencapaian kepada indikator pokok, indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan. Nah, kemudian kita mendesain berdasarkan karakteristik dari peserta didik. Nah, tentunya ketika kita mendesain skenario pembelajaran, metode pembelajaran apa yang digunakan, ini perlu kreativitas dan inovasi dari guru untuk mendesain proses tersebut. Nah, tentunya ketika kita berbicara skenario pembelajarannya, maka kita harus juga memikirkan media apa yang akan digunakan, bahan ajar apa yang akan digunakan, agar ini konsisten antara indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai dengan strategi yang akan digunakan
ini konsisten dengan media, kompatibel dengan media dan bahan ajar yang digunakan. Juga alat evaluasinya, bagaimana alat evaluasi apa yang cocok untuk mengukur indikator pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi indikator pokok atau indikator pencapaian kompetensi, maka kita mencoba mendesain menjadi satu kesatuan antara strategi pembelajaran, bahan ajar, media, dan alat evaluasi untuk pencapaian indikator pencapaian kompetensi tersebut. Nah, nanti setelah kita mempunyai skenario itu, maka kita bisa menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu kenapa di bagian akhir? Karena tujuan pembelajaran itu merupakan penurunan lagi dari indikator pencapaian kompetensi. Dan dalam tujuan pembelajaran itu harus menganut ada ABCD. A itu audiens itu siapa yang akan difasilitasi, dalam hal ini siswa. Kemudian B-nya itu adalah behavior, perilaku apa yang ingin dicapai oleh siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian ada C, itu ada condition. Condition itu adalah pengkondisian apa yang dilakukan untuk mencapai perilaku yang diharapkan. Kemudian ada degree. Degree itu adalah tingkatannya. Tingkatan dari perilaku, pengetahuan, atau keterampilan yang ingin diukur. Jadi kenapa harus ada degree? Karena kita harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu spesifik dan bisa terukur. Sehingga dengan bisa terukur itu, maka kita bisa melihat bagaimana efektivitas pembelajaran yang kita rancang, apakah bisa mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sekalian sebelum informasi mengenai perencanaan pembelajaran jarak jauh, dan nanti insya Allah bagaimana teknisnya mulai dari menganalisis KD, menentukan level kognitif, menentukan materi, menentukan konteks, menentukan indikator pokok, kemudian mendesain skenario pembelajaran dan membuat tujuan pembelajaran, kita akan bahas pada siklus 2 dan siklus 3. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di siklus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.